Tahukah kamu, di balik layar kaca yang berkilau dan penuh warna, ada dunia animasi yang memikat hati dan pikiran. Dari petualangan tanpa batas di negeri fantasi, hingga kisah-kisah menyentuh tentang kehidupan sehari-hari. Anime adalah jendela menuju semesta tak terbatas. Jadi, siapkan popcorn dan rasa penasaranmu, karena kita akan menyelam lebih dalam ke dalam sejarah, misteri, dan keunikan dunia anime yang tidak ada habisnya untuk dijelajahi, guys. Anime, yang sekarang dikenal sebagai animasi bergaya Jepang, memiliki sejarah panjang yang berakar dari perpaduan budaya tradisional Jepang dan pengaruh luar yang masuk selama abad ke-20, guys. Anime bukan hanya sekedar gaya animasi, ia merupakan manifestasi dari nilai, budaya, dan filosofi. Berkembang dari karya-karya eksperimental awal menjadi sebuah fenomena global yang mendominasi dunia hiburan. Sejarah anime dimulai pada era Meiji, sekitar awal abad ke-20. Saat itu, Jepang sedang mengalami modernisasi pesat, dan pengaruh dari Barat mulai meresap ke berbagai aspek budaya, termasuk seni visual. Film animasi pertama Jepang adalah Nakamura Gatana, Pedang Tumpul pada tahun 1917. Pada tahun 1920-an hingga 1930-an, anime mulai digunakan sebagai alat propaganda untuk pemerintah Jepang. Dengan meningkatnya ketegangan politik dan militer di Asia Timur, film-film animasi seperti Momotaro, Umi no Shinpei, atau Momotaro Sacred Sailors 1945 digunakan untuk menyebarkan pesan nasionalis dan militeris. Selama Perang Dunia Kedua, anime diproduksi terutama untuk tujuan propaganda, mendorong semangat nasionalisme dan persatuan. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, industri film Jepang berada dalam kekacauan, guys. Tetapi ini juga menjadi titik awal bagi kebangkitan anime modern. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, animator Jepang harus menemukan cara baru yang lebih efisien untuk membuat film. Salah satu solusi yang ditemukan adalah teknik animasi terbatas atau limited animation, yang mengurangi jumlah gambar per detik dan menghemat biaya produksi. Disinilah muncul salah satu tokoh paling penting dalam sejarah anime, yaitu Osamu Tezuka. Dikenal sebagai bapak manga, Tezuka merevolusi cara produksi animasi di Jepang, terinspirasi oleh gaya animasi Disney. Ia menciptakan Astro Boy atau Tetsuwan Atom 1963, yang menjadi serial anime pertama yang ditayangkan di televisi Jepang, guys. Tezuka menggunakan teknik animasi terbatas yang mengorbankan fluiditas, gerakan demi penghematan biaya, tetapi dengan narasi yang kuat dan karakter yang menarik, ia berhasil menciptakan formula sukses untuk anime TV. Melihat pertumbuhan yang luar biasa dalam keragaman genre anime, salah satu genre yang paling menonjol adalah mecha atau robot raksasa, dengan seri seperti Mazinger Z pada tahun 1972, karya Go Nagai, dan Mobile Suit Gundam 1979, karya Yoshiyuki Tomino, yang memperkenalkan konsep real robot atau robot yang lebih realistis dalam hal teknologi dan konflik politik. Selain itu, muncul genre shoujo, anime yang ditujukan untuk remaja perempuan, dengan serial seperti Sally the Witch 1966 dan Candy Candy 1976, serta genre sports Star of the Giants 1968. Pada periode ini, anime tidak hanya sekedar hiburan anak-anak, tetapi juga mulai menargetkan penonton yang lebih tua dengan tema yang lebih kompleks dan beragam. Pada masa ini, beberapa studio animasi besar mulai muncul, termasuk Toei Animation, yang memproduksi banyak film Jepang dan serial televisi, serta Tatsunoko Production, yang dikenal dengan karya-karya seperti
Science Ninja Tim Gatchaman 1972. Anime mulai menembus pasar internasional. Serial seperti Speed Racer atau Match Go 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 yang diadaptasi dan ditayangkan di Amerika Serikat. Era 1980-an dikenal sebagai era keemasan anime dengan pertumbuhan besar dalam kualitas dan kuantitas produksi. Ini adalah periode di mana banyak karya-karya legendaris diproduksi dan anime mulai diakui sebagai bentuk seni yang sah. Film seperti Akira pada tahun 1988 karya Katsuhiro Otomo dan My Neighbor Totoro tahun 1988 karya Hayao Miyazaki dari Studio Ghibli membantu mendorong anime ke panggung global, menampilkan teknik animasi yang sangat rinci dan narasi yang mendalam guys. Genre baru seperti cyberpunk dan space opera menjadi sangat populer. Akira adalah contoh terkenal dari genre cyberpunk, menggambarkan distopia masa depan dengan tema-tema barat seperti identitas, kehancuran, dan kekuasaan. Di sisi lain, Macross pada tahun 1982 menggabungkan tema space opera dengan tema drama karakter yang kuat. Studio ikonik seperti Studio Ghibli didirikan oleh Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Selain serial untuk anak-anak, anime juga mulai dikenal dengan tema-tema dewasa dan eksperimen artistik yang berani. Neon Genesis Evangelion pada tahun 1995, karya Gainax dan Hideaki Anno membawa genre mecha ke arah yang lebih psikologis dan filosofis dengan eksplorasi mendalam tentang trauma, identitas, dan eksistensi. Studio-studio seperti Madhouse dan Production IG juga mulai menjadi pemain besar dalam industri ini dengan karya-karya seperti Perfect Blue 1997, karya Satoshi Kon, dan Ghost in the Shell 1995 yang memperkuat reputasi anime sebagai media yang dapat menangani topik dewasa dengan cara yang unik dan mendalam. CGI, Computer Generated Imagery, mulai digunakan dalam berbagai anime, meski masih dikombinasikan dengan anime tradisional. Serial seperti Attack on Titan, Sword Art Online, dan One Punch Man memanfaatkan efek CGI untuk menciptakan adegan pertempuran yang lebih dinamis. Platform streaming seperti Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime, dan Funimation menjadi kekuatan utama dalam mendistribusikan anime secara global, dan Production IG. Anime terus berevolusi dengan mengadaptasi gaya dan tema baru. Ada kebangkitan genre-genre klasik seperti isekai atau dunia paralel dengan popularitas Sword Art Online 2012 dan rebootnya 2016. Di sisi lain, anime dengan tema yang lebih serius dan dewasa seperti Attack on Titan dan Death Note menunjukkan bahwa anime dapat menarik audiens yang lebih tua dengan cerita yang kompleks dan tema barat. Melihat tren saat ini, masa depan anime tampaknya sangat cerah. Ada peningkatan minat terhadap produksi film anime dengan anggaran besar, Demon Slayer Mugen Train 2020, yang memecahkan rekor box office di Jepang dan di seluruh dunia. Teknologi seperti virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR kemungkinan akan memberikan dimensi baru pada pengalaman menonton anime di masa depan. Di sisi lain, ada beberapa fakta unik tentang anime yang mungkin tidak kamu ketahui guys. 1. Anime lebih tua dari Walt Disney. Banyak yang mengira bahwa Walt Disney adalah pelopor animasi, tapi ternyata animasi pertama di Jepang, yaitu Nakamura Gatana, yang dirilis pada tahun 1917, hanya beberapa tahun setelah film animasi pertama di dunia, Gertie the Dinosaurs, 1914, dari Winsor MC Kai, dan sebelum Walt Disney merilis Steamboat Willie pada tahun 1928. Meskipun teknik dan pendekatannya berbeda, sejarah anime sudah dimulai lebih awal daripada yang banyak orang kira. 2. Mata besar terinspirasi dari kartun Amerika. Salah satu ciri khas anime adalah karakter dengan mata besar dan ekspresif. Gaya ini ternyata terinspirasi dari kartun Amerika, terutama karya Walt Disney, seperti Betty Boop dan Mickey Mouse.
Osamu Tezuka, pencipta Astro Boy, sangat terpengaruh oleh karakter-karakter Disney dan mengadopsi gaya mata besar ini untuk memberikan ekspresi emosional yang lebih kuat pada karakternya. 3. Akira memiliki lebih banyak frame dari film animasi biasa. Film animasi legendaris yaitu Akira pada tahun 1988 menggunakan lebih dari 160.000 frame individu, jauh lebih banyak dari film animasi biasa yang rata-rata memiliki sekitar 70.000 hingga 80.000 frame. Hal ini memberikan fluiditas yang luar biasa pada animasi dan membantu Akira menjadi salah satu film anime dengan visual paling memukau yang pernah dibuat. 4. Studio Ghibli menggunakan software buatan sendiri. Studio Ghibli yang dikenal dengan film-film seperti Spirited Away dan My Neighbor Totoro menggunakan perangkat lunak animasi buatan sendiri yang dikenal sebagai Toons pada tahun 2016. Perangkat lunak ini dirilis sebagai open source dengan nama OpenToons, memungkinkan banyak animator di seluruh dunia untuk menggunakannya dan mengadopsi beberapa teknik animasi yang digunakan oleh Studio Ghibli. 5. Jepang memiliki anime pilgrimage. Ada istilah anime pilgrimage di Jepang, di mana para penggemar anime mengunjungi lokasi-lokasi nyata yang menginspirasi latar belakang dalam anime favorit mereka. Misalnya, penggemar Your Name atau Kimi no Na wa sering mengunjungi tempat-tempat seperti Jembatan Tsuga dan Kuil Hida Sanogu di Tokyo dan Gifu. Lokasi-lokasi ini telah menjadi atraksi wisata populer, menarik penggemar dari seluruh dunia. 6. Serial terpanjang di dunia. Anime Sazae-san yang mulai tayang pada tahun 1969 memegang Guinness World Record untuk serial anime terpanjang di dunia dengan lebih dari 7.500 episode. Bisa bayangkan guys ya, bosan gak tuh nontonnya? Sazae-san masih terus tayang hingga hari ini guys. Serial ini terkenal karena ceritanya yang sederhana tentang kehidupan sehari-hari keluarga Jepang dan sangat dicintai oleh penonton Jepang dari berbagai generasi. 7. Astro Boy menjadi awal pengaruh anime di dunia. Serial Astro Boy 1963 adalah anime pertama yang disiarkan di luar Jepang dan merupakan salah satu anime pertama yang mencapai Amerika Serikat. Kesuksesan Astro Boy di luar negeri membuka jalan bagi banyak anime lainnya untuk diekspor, memulai gelombang baru ekspor budaya yang kemudian dikenal sebagai Cool Japan. 8. Anime mendominasi bioskop Jepang. Anime sering mendominasi box office di Jepang. Sebagai contoh, film Demon Slayer Mugen Train 2020 menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di Jepang, mengalahkan Spirited Away yang sebelumnya memegang rekor tersebut selama hampir 20 tahun guys. Popularitas ini menunjukkan betapa pentingnya anime dalam budaya pop Jepang. 9. Ada anime untuk setiap genre. Anime menawarkan beragam genre yang sangat luas, mulai dari drama, komedi, horor, romansa, hingga genre yang lebih spesifik seperti mecha atau robot raksasa, isekai dunia paralel, atau slice of life, atau potongan kehidupan sehari-hari. Hal ini memungkinkan anime untuk menarik berbagai macam penonton, dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan berbagai preferensi cerita dan gaya. 10. Jepang mengadakan kontes anime manga Grand Prix. Sejak tahun 1979, majalah Animage di Jepang menyelenggarakan kontes tahunan bernama Anime Manga Grand Prix, di mana para pembaca memilih anime, manga, karakter, dan soundtrack terbaik tahun ini. Kontes ini menjadi salah satu acara penghargaan anime tertua dan paling dihormati di Jepang, menampilkan perkembangan dan perubahan dalam selera dan tren anime di kalangan penggemar. 11. Ada anime khusus untuk semua usia. Tidak seperti di banyak negara, di mana animasi sering dianggap hanya untuk anak-anak. Di Jepang, anime dibuat untuk segala usia. Ada anime untuk anak-anak atau kodomo, remaja, shonen untuk laki-laki, dan shoujo untuk perempuan. Dewasa muda, seinen, untuk pria dewasa, dan josei untuk wanita dewasa. Dan bahkan untuk orang tua, anime seperti Crayon Shinchan cocok untuk anak-anak, sementara Monster atau Psycho Pass lebih sesuai untuk penonton dewasa. 12. One Piece.